Halo semua, kembali lagi dengan saya, Naufal Pambudi dari Prodi Dirgantara NIM 066. Hari ini saya ingin mewawancarai salah satu dari kakak-kakak dan abang-abang tingkat saya. Boleh diperkenalkan dulu Bang, namanya siapa? Formatnya apa? Formatnya, mohon maaf, di mana? Orang sebagai staf MSDM di BPPKMPN, sama pohon favorit gue bonsai kali ya. Bonsai. Nah, gue mau nanya nih ke kalian. Gue mau ngasih format perkenalan, nama, nama panggilan, NIM, angkatan, makanan favorit, sama pesawat favorit. Kita dulu kali ya? Ya, lo udah. Gue dulu. Oke, Aduh, nama gue pesawat Airbus. Yang... Nino Guys Pangeran Siwatang, pasti panggil Nino. Athena 010. Nama makanan favorit ya? Makanan favorit gue BPK. BPK. Sama pesawat favorit. Kebetulan nih ini sih B1 Lancer kayak. B1 Lancer. Aduh. Asli lu. Asli banget. Blazing. Bomber paling keren kayak. Blazing. So, lanjut apa lu tuh? Terserah sih mau lo dulu. Ya udah gue duluan deh. Perkenalkan semua, nama saya Naufal Pambudi, NIM 066 dari Prodi Teknik Dirgantara. Makanan favorit saya sih tempe goreng tepung. Dan kalau pesawat favorit karena saya segede gajah sih Airbus A380. Dilanjut toh, boleh? Udah, oke. Kenalin nama gue Reto Rayhanata Zafran, Athena 016. Makanan favorit mie ayam jamur. Pesawat favorit MiG 29. Dah gitu. Dok yang lain. Eh, eh, Sebelum aku kenalin nama aku adalah Pangeran. Aku Kena 042. Sebelumnya Bang, kita pernah wawancara nggak sih atau tadi? Lah, gue nggak tahu. Coba inget-inget. Ya. Coba inget-inget. Yang aku bilang Concord, temanku juga bilang Concord. Ah, iya, iya, benar. Ingat. Ya, sorry, waktu gitu aku live ya. Eh, Aku nggak tahu kalau kakaknya Lancer. Maaf nggak. eh, ya, Astagfirullah. ya, silakan. Aneh aja. Jangan sih bang, jangan. Lanjut. Udah gecek kan? Oke, halo. Kedengeran nggak? Sorry, suaranya rendam nggak? Aman. Oke. Nama aku Kalila Fizakis, biasa dipanggil Ken, Athena 068. Makanan favorit kalau Indonesia aku suka nasi uduk. Kalau Western aku suka lasagna. Dan pesawat favoritku so far ATR 72 karena itu pesawat pertama yang bawa aku ke Papua. Oke, dan aku terakhir, perkenalkan namaku Mahesa Faro Putra, boleh manggil aku Totop, Athena 081, terus makanan kesukaan aku, jujur, apa aja sih, yang penting jangan kena infeksi bakteri aja, terus, pesawat yang aku suka, jujur, apa ya, ini deh, B2 Stealth Bomber, nah, kasih. Oke, lanjut. Lanjut Gino. Udah semua boleh izin mulai bertanya bang. Boleh, gas. Oke, kebetulan kan
Udah template banget sih Bang, tapi gue juga penasaran sih. Apa yang motivasi Bang Aldo untuk mengajukan diri dan melanjutkan proses sebagai komandan lapangan di Sonic? Gimana ceritanya Bang, kalau boleh tahu? Oke, jadi kenapa gue pengen jadi danap di Sonic? Karena sebenarnya simple, gue pengen belajar sih. Karena di FTMD dulu sebelum masuk masuk AE itu gue belum pernah ikut panitia lapangan dimanapun. Jadi gue kayak pengen punya pengalaman aja gitu di lapangan. Kayak menurut gue ilmu-ilmu yang di lapangan itu bisa dipelajari dan menurut gue sangat bisa berguna untuk praktikal di kehidupan sehari-hari aja sih gitu. Jadi gue kayak, oh ya gue pengen explore hal baru, gue pengen dapat pengalaman baru. Jadi itulah yang memberanikan gue untuk menjadi danlab gitu. Ada lagi ada. Bang, gue izin nanya. Eh, kalau kan kalau pertama kali lu tuh ngejabat di KMPN itu kesusahan lu tuh apa? Karena biasanya banyak yang jawab kayak kesusahan dalam mengatur waktu atau mengatur workload gitu. Kalau Bang Lenter kesusahannya apa? Ini ngejabat sebagai apa nih maksudnya nih? Sekarang kan sebagai staff kan, itu pasti kan ada adaptasinya kan Bang, dari awal misal kaget gitu loh, maksudnya kayak pasti ada kagetnya lah gitu, maksudnya apa kesannya gitu. Oke, sebenarnya kalau di MSDM sendiri tuh kerjaannya nggak terlalu banyak ya karena mostly tuh di belakang layar gitu dan kita cuma biasanya ngurusin data-data aja. Kita cuma ngurusin database dari seluruh masa KMPN sama bikin form absen di semua kegiatan KMPN. Pokoknya gitu-gitulah yang berhubungan sama manajemen SDM. Tapi paling kesusahannya sejauh ini tuh karena MSDM itu kan banyak ngurusin spreadsheet, Excel sama data-data gitu kan. Paling kesusahannya kalau misalnya ada yang hilang atau ada yang misalnya datanya ngaco, itu susah benerinnya gitu. Tapi sejauh ini belum ada sih kejadian kayak gitu. Paling itu doang sih. Bang izin follow up ya. Kan gue mau belajar untuk manajemen kan. Tadi gue bilang sendiri MSDM itu lebih banyak manajemennya itu antara manajemen manajemen skills apa gitu. Nah, menurut lo rekomendasi nggak Bang posisi lo sekarang untuk orang yang ingin belajar manajemen? Oke, sebenarnya MSDM di KMPN itu nggak terlalu menekankan manajemen ya, paling cuma kayak mengawasi dan mendata aja gitu. Biasanya kalau misalnya kalau lu mau ngedalamin ilmu manajemen tuh paling jadi kadif atau kabit gitu. Karena mereka yang akan secara langsung memanage anggota-anggota mereka gitu. Jadi apakah recommended atau tidak? Oh sebentar sebentar. Wait, wait. Sabar ya, sabar ya. Oke, balik lagi. Oke, recommended atau tidak, gue sangat-sangat merecommended karena walaupun dia tidak terlalu keaktifan sama nilai-nilai apa mengatur presensi orang gitu, membuat presensi-presensi karena itu kan bagian dari manajemen juga gitu. Gitu. Jadi menurut gue kalau lo mau belajar manajemen sangat-sangat recommended sih buat masuk MSDM gitu. Abang, izin bertanya boleh bang? Bang, mungkin sih follow up Bang ke Eh, oh boleh. Ya boleh boleh silakan. lu duluan deh, lu duluan dong, nggak apa-apa no. Siapa Biar dulu, biar siapa dulu? biar nyambung, biar nyambung. Apa gue nanya tadi lu aja lu. Oh ya udah kalau gitu bang, izin nanya. Selama abang menjabat di apa di jabatan abang sekarang di KMPN, kenangan terbaik dan terburuk abang apa bang kira-kira? Boleh di share ke kita nggak bang? Oke, eh
kenangan baik dulu ya berarti ya. Jadi MSDM tuh kebetulan M pertamanya main dan M keduanya itu makan. Jadi kita tuh sering melakukan yang namanya main dan makan bareng gitu. Yang paling gue suka adalah waktu itu tuh gue pernah karaokean bareng ke Ciwok. Terus abis itu sebelumnya tuh nonton bioskop gitu. Menurut gue itu hari yang sangat seru sekali tuh. Terus abis itu selain itu kita juga pernah main go-kart di PVJ. Terus kita juga pernah makan bareng di Winglock Sukajadi gitu. Jadi menurut gue itu sih momen-momen yang menurut gue enjoy banget di MSDM karena kita tuh bener-bener banyak rencana main dan makannya gitu. Dan bahkan nanti tuh setelah ada staff magang kita mau ngerencanain main juga gitu untuk welcome staff magang. Terus kenangan buruknya sih sejauh ini belum ada ya karena sebenarnya belum lama juga ngejabatnya dan sejauh ini belum ada masalah yang gimana-gimana juga jadi masih oke sih gitu. Bang, tadi kan izin follow up ya Bang. Tadi Abang bilang kan di jabatan Abang itu hampir banyak isinya main dan makan. Ada lah beberapa gitu. Bang, kalau misalnya untuk kira-kira seperti saya kan sekarang kondisi ini lagi dalam penyembuhan nih Bang. Jadi hampir tidak bisa sering ke lokasi atau bertemu gitu Bang. Menurut Abang kira-kira di dalam jabatan dalam KMPN ada yang cocok atau mengakomodir kondisi seperti saya atau tidak Bang? Atau tidak ada kurang lebih. Terima kasih. Sorry tadi ada apa yang bisa mengakomodir kondisi lu? Iya betul. Jadi maksud saya tuh karena saya tidak selalu hadir atau mungkin para mahasiswa lain yang mungkin ada yang sambil bekerja atau seperti apa. Kira-kira di dalam KMPN ada jabatan yang sesuai tidak untuk kami? Terima kasih. Oke. Menurut gua kalau misalnya lu pengen yang kayak gitu karena lu nggak bisa selalu ada di tempat, menurut gua lu bisa ngambil cobain kerjaan atau divisi-divisi yang emang kerjanya tuh lebih banyak di belakang layar gitu. Misalnya MSDM itu termasuk di belakang layar juga karena kita yang ngurusin data aja sih sebenarnya gitu. Nggak harus yang terjun langsung ke lapangan setiap hari, nggak. Terus kreatif, kalau lu misalnya bisa kreatif juga Medcominfo itu lu bisa join divisi-divisi yang ada di situ, lu bikin feeds IG atau konten-konten buat di sosial media KMPN itu bisa banget kalau misalnya emang lu nggak bisa di tempat karena dia emang mostly kan kerjanya online gitu, desain-desain segala macam. Terus apalagi ya? Ya paling itu sih dua itu kalau misalnya emang lu mau kerjaan yang bisa work from anywhere gitu. Baik Abang, terima kasih untuk jawabannya. Boleh Nok, lanjut Nok. Ini gue dulu nih. Oh. Oke, udah kalau gitu aku mau tanya pertanyaannya Bang mengenai KMPN. Jadi pertama tuh kayak let's say salah satu event yang dari KMPN yang kayak sebagai didipan itu menurut Abang tuh yang seru gitu loh. Kayak contohnya itu apa dan apa yang membuat event itu sangat seru gitu sih. Yang paling seru menurut gue ya berarti ya. Menurut gue adalah Sonic. Kenapa? Karena Sonic ini kan dipersiapkan lama banget ya dari berbulan-bulan yang lalu gitu. Dan prosesnya tuh panjang. Dan itu tuh melibatkan semua orang buat terus bareng-bareng sampai akhir nanti gitu. Sampai kalian lantik gitu. Nah, itu tuh menurut gue seru banget. Kenapa? Karena gue setiap hari bisa merasakan kalau interaksi sama teman-teman, main sama teman-teman, diskusi bareng teman-teman, ngobrol sama teman-teman. Jadi gue ngerasa lebih dekat aja sih sama angkatan gue. Karena mitosnya, fakta sih sebenarnya. Di KMPN itu ada dua hal. Maksudnya sebuah angkatan itu paling nyatu tuh pada dua acara sama pas nyonikin gitu. Jadi
menurut gue itu seru banget karena di sini juga gue banyak pengalaman baru juga. Kayak misalnya tadi gue juga jadi danlab, terus abis itu seru aja sih nyiapin bareng teman-teman semuanya, kayak gak nyangka aja ternyata angkatan gue tuh bisa apa ya, ngelewatin perjalanan sepanjang itulah sampai akhirnya kalian lantik gitu. Itu sih paling apa ya, yang paling menurut gue paling berkesan lah di KMPN ini sejauh ini gitu. Sebagai follow up juga ya Kak, mengenai pertanyaan itu, dari keseruan yang tadi dan apa ya kenangan-kenangan itu ada nggak sih kayak kesulitan yang menurut Kakak yang kayak agak apa ya, menyulitkan let's say dalam bidang sosial apa kayak kehidupan sosial, kayak waduh ini kayaknya keberatan, kecapean gitu, atau misal ke akademik misalnya kayak oh hari ini kan ada Sonic jadinya kayak ganggu akademik atau ada keluluhan apa lagi nggak sih Kak? Oke, sih banyak ya karena eh, Sonic ini emang yang apa ya, yang paling panjang lah, sebuah proker yang emang paling panjang persiapannya gitu. Jadi dari awal tuh ngerancang dari nol tuh bener-bener nggak mudah. Banyak yang harus dipersiapkan, banyak yang harus dipertimbangkan. Jadi pas di awal-awal tuh pasti capeknya capek banget gitu. Kalau misalnya udah mulai kebentuk, nah itu baru mulai tuh, oh ya udah bakal tahu arah kemana. Karena kalau misalnya dari awal banget, itu pasti bakal ngawang-ngawang, bakal mikir keras, bakal capek banget, bakal kok forum sih, maksudnya diskusi segala macam gitu. Terus sama eh, yang paling apa ya, yang paling sangat bikin sedih adalah harus mengorbankan libur juga gitu. Jadi nggak bisa ketemu sama keluarga banyak-banyak gitu. Paling itu sih, sama iya paling itu sih yang menurut gue yang paling sedih adalah nggak bisa pulang ke rumah, nggak bisa liburan sama keluarga banyak-banyak, dan eh, banyaklah pengorbanan buat Sonic ini gitu sama. Karena kalau akademik sih kayaknya nggak terlalu terpengaruh ya, karena mostly Sonic ini dipersiapkan pada saat libur semester kemarin kan, jadi paling yang ngaruh akademik, kalian juga lantik kan kemarin, udah udah baru seminggu lah kuliahnya, belum ada yang gimana-gimana, jadi buat akademik sih masih aman sih. Oke Kak, terima kasih. Ini tuh mau nanya, itu Oke, Bang, gue mau nanya, selama di KMPN ada ini nggak, ada perubahan positif dalam kehidupan kehidupan kampus gitu, kayak misalnya dalam hal akademik atau hal non akademik gitu. Oke, mungkin gue bahas dari non akademiknya dulu kali ya, karena perubahannya menurut gue paling signifikan. Jadi seperti yang gue bilang tadi, di FTMD tuh gue belum pernah ikut panitia apapun atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan apapun tuh gue belum pernah. Jadi setelah KMPN itu, karena osjur itu menurut gue kan seseorang tuh biasanya dipaksa buat menjadi ekstrovert gitu, lebih mengenal angkatannya segala macam gitu. Nah, jadi gue merasakan setelah setelah masuk KMPN itu, gue merasakan banyak pengembangan-pengembangan di dalam diri gue gitu. Gue jadi lebih pede, gue jadi lebih gampang untuk ngomong sama banyak orang. Gue juga lebih kenal sama teman-teman gue, teman-teman angkatan gue, bisa punya relasi sama cutting juga, bahkan sama wisudawan kalau lu ikut panitia wisuda gitu. Terus dalam segi akademik itu gue juga terbantu banget sama drive akademik KMPN. Karena di dalam drive akademik KMPN itu benar-benar lengkap banget. Ada buku referensi buat setiap matkul tuh ada. Terus ada yang namanya catatan rangkuman KMPN. Nah, biasanya tuh di setiap matkul itu ada namanya Kodavit. Kodavit itu angkatan 20 Wyvern. Nah, dia tuh sering bikin catatan-catatan rangkuman rumus-rumus apa yang bakal dipakai di ujian gitu. Di setiap ujian, di setiap matkul. Nah, itu membantu banget karena gue bener-bener bisa paham ini rumus-rumus ini tuh dipakai buat apa dan konsep-konsep dasarnya itu gimana gitu. Walaupun kita juga tetap harus baca buku juga karena biar lebih komprehensif lah gitu. Nah, gue merasakan di akademik gue menggunakan fasilitas Drive KMPN itu, IP gue juga naik dibanding TPB gitu sih. Itu sih manfaat yang sejauh ini paling signifikan ya yang gue rasakan setelah masuk KMPN. mau nanya Bang. Ini pertanyaan agak relevan juga karena besok kan mau magang fair kan.
Lu Bang Aldo magang di mana dan worth it nggak menurut lu, Bang? Oke, jadi kebetulan gue juga dulu magang di MSDM. Jadi worth it apa enggak? Sangat-sangat worth it karena di MSDM tuh ditekenin kalau misalnya magang itu bukan yang harus kerja banget gitu. Eh, Dia tuh lebih nekenin, oh iya, eh, staf-staf magang itu tugasnya cuma belajar doang di magang gitu. Jadi kayak ngeliatin cara kerjanya gimana. Kalau misalnya diajak kerja itu ya diajak nontonin aja, nggak diberikan tanggung jawab secara langsung gitu. Nah di situ gue juga jadi belajar banyak lah tentang apa aja sih yang dikerjain di MSDM dan akhirnya gue melanjutkan di staf MSDM karena menurut gue MSDM itu cocok banget gitu. Jadi menurut gue worth it atau enggak super worth it apalagi eh, sama kayak tadi yang gue bilang MSDM itu M-nya main dan M keduanya makan. Jadi staf magang tuh juga diikut sertakan gitu dalam kegiatan main bersama gitu. Jadi gue punya memori yang lebih banyak lah di KMPN gitu. Oke Bang, karena waktunya sudah cukup, apakah teman-teman masih ada pertanyaan mungkin? Dari saya udah cukup, udah. Oh ini Ken mau nanya, boleh silakan. Kalau suaraku kedengaran nggak ya? Tadi internetnya nggak stabil. Bang, Aman. terakhir dong Bang. Kesan dan pesan untuk Athena apa Bang? Oke, kesan dan pesan buat Athena. Yang pertama adalah enjoy KMPN. Cari tempat-tempat untuk berkembang kalian di KMPN karena menurut gue di KMPN ini wadahnya tuh banyak banget. Kalau misalnya lu mau dalemin akademik, ada divisi akademik. Kalau lu mau ngedalemin hal-hal kaderisasi, ada bidang kaderisasi. Kalau lu mau yang main-main, mau olahraga bareng sama musikan bareng, itu ada RMB. Terus kalau misalnya lu mau ngedalemin pengabdian masyarakat juga ada BSO Aruna. Kalau lu mau lebih menerima international exposure itu ada BSO IAA walaupun mungkin belum berjalan secara efektif ya. Terus apalagi ya? Kalau lu mau ngedalamin keprofesian ada divisi keprofesian, kalau lu mau ikut-ikut lomba ada divisi karya dan kompetisi yang bisa bahkan bisa ngebiayain lu lomba juga. Nah, menurut semoga harapan gue adalah kalian bisa inilah bisa mencari tempat kalian berkembang, tempat kalian di KMPN dan di KMPN itu bukan paksaan, yaitu di KMPN itu berhimpun itu pilihan dan jangan lupa utamakan akademik kalian gitu. Sama semoga terus semangat, terus solid, terus apa lagi ya? Ya terus mau berkembang lah, terus mau belajar gitu. Gak cuma belajar di kelas, tapi belajar di luar juga. Kalau kalian mau nyari wadah di luar KMPN juga nggak apa-apa. Dan Godspeed. Nah, Ada yang mau nanya? Karena dari Akoma itu udah aman ya Bang? Toto atau Tio mau mungkin? Ada pertanyaan? aman, udah beres. Berarti kayaknya karena udah semua kita udahin aja kali ya Bang ya. Bang Aldo, Terima kasih banyak Bang. masih ada closing statement Bang atau udah? Ada yang mau tambahin? Kenapa? Mungkin kata-kata hari ini Bang sebagai penutup. Kan udah ngasih tadi kata-kata penutup nggak sih itu? Enggak. Iya. Dua kata lucu apa ya? Kondisikan Nando. Ya, orangnya nggak ada. Oke. Kasih Bang. Makasih ya Bang. Udah foto belum? Foto dulu, foto.